Suplemen dan regulasi. Doping dalam olahraga. Apakah pengertian dari suplemen? Suplemen adalah produk yang ditambahkan ke makanan atau minuman untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh yang mungkin tidak terpenuhi dari makanan sehari-hari. Suplemen umumnya mengandung vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Pengertian regulasi yaitu: regulasi adalah aturan, standar, atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengontrol suatu sektor atau aktivitas. Perbedaan suplemen, regulasi. Perbedaan utama antara suplemen dan regulasi terletak pada fokus dan tujuannya. Suplemen adalah produk yang dirancang untuk melengkapi kebutuhan nutrisi, sedangkan regulasi adalah aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan atau mengatur sesuatu, seringkali terkait dengan standar, keamanan, dan kualitas produk. Apa yang dimaksud doping dalam olahraga? Segala sesuatu baik zat maupun metode yang dengan sengaja dapat meningkatkan prestasi, namun tidak melalui proses pelatihan. Bagaimana jika seorang atlet menggunakan doping dalam suatu pertandingan? Konsekuensi olahraga. Pelanggaran doping dapat mengakibatkan hilangnya hasil, peringkat, medali, dan tempat kualifikasi pada suatu pertandingan. Pelanggaran ini juga dapat berdampak pada anggota tim yang menyebabkan hilangnya medali. Apa saja 4 jenis doping? Doping darah, doping gen, doping mekanis, penggunaan obat peningkat performa, PED. Olahraga mana yang memiliki kasus doping terbanyak? Dari semua cabang olahraga profesional di AS, bisbol adalah cabang olahraga dengan kasus doping terbanyak. Kami telah mendaftarkan 138 atlet yang dijatuhi sanksi karena pelanggaran doping. Sepak bola Amerika memiliki 51 kasus. Olahraga apa yang memiliki doping paling sedikit? Bulu tangkis memiliki tingkat temuan indikasi penggunaan terendah per sampel, yaitu sebesar 0,87%. Pemain sepak bola merupakan atlet yang paling banyak diuji dalam hal jumlah sampel total, 30.398, diikuti oleh atletik, 25.013, bersepeda, 21.427, dan akuatik, 13.138. Mengapa suplemen penting bagi atlet? Mempersiapkan tubuh untuk berolahraga, mengurangi risiko cedera selama latihan, dan meningkatkan pemulihan pasca olahraga. Apa itu suplemen olahraga? Suplemen olahraga adalah pil, bubuk, atau minuman yang digunakan untuk membangun otot, menurunkan berat badan, atau meningkatkan daya tahan. Apa efek samping suplemen latihan? Formula pralatihan populer di kalangan komunitas kebugaran karena efeknya pada tingkat energi dan performa latihan. Namun, Anda mungkin mengalami efek samping, termasuk sakit kepala, reaksi kulit, kesemutan, dan sakit perut. Suplemen apa yang digunakan oleh atlet? 3 suplemen umum yang paling banyak diteliti adalah yang saya sebutkan: kreatin monohidrat harian, magnesium, dan glisin. Ketiga suplemen tersebut telah diteliti paling banyak untuk mendukung penggunaannya dalam hal keamanan dan kemanjuran untuk kinerja umum. Selain itu, vitamin D juga penting. Apakah atlet diperbolehkan mengkonsumsi suplemen? Jika atlet memilih untuk menggunakan suplemen meskipun ada risikonya, menyarankan agar atlet hanya menggunakan suplemen makanan yang telah disertifikasi oleh program pihak ketiga yang menguji zat yang dilarang dalam olahraga. Apakah manfaat mengkonsumsi suplemen dalam olahraga? Peningkatan ketahanan terhadap kelelahan. Peningkatan performa teknik dan lari cepat. Peningkatan kekuatan dan tenaga otot, pengulangan lari cepat yang lebih baik, dan peningkatan waktu reaksi. Apa saja 3 jenis suplemen? Vitamin, seperti multivitamin atau vitamin individual seperti vitamin D dan biotin. Mineral, seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Tanaman herbal atau herba, seperti echinacea dan jahe. Bentuk suplemen juga beragam, mulai dari bubuk sake, cairan, tablet, kaplet, pil, kapsul lunak, hingga masker. Bagaimana suplemen olahraga mempengaruhi tubuh? Beberapa suplemen mengandung sejumlah besar protein atau kreatin. Penggunaannya dapat menyebabkan peningkatan urea darah atau kreatinin pada orang yang sehat. Kekurangan androgen dengan gejala hipogonadisme mungkin disebabkan oleh penggunaan steroid androgenik. Kesimpulan: suplemen dan regulasi saling terkait.
Suplemen adalah produk yang membutuhkan regulasi untuk memastikan keamanan dan kualitasnya, sementara regulasi berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan produk-produk suplemen.